Halo, di video kali ini saya bakal review ke kalian Nusantara ELTS di Redmi 9. Nah, karena sebulan kemarin saya ada kerjaan yang nggak bisa ditunda dan gara-gara keenakan sama ROM ini, jadinya baru sempat sekarang buat ngasih review ROM ini di Redmi 9. Buat kalian yang belum install ROM-nya dan pengen cobain, link cara installnya udah ada di deskripsi. Oke, langsung aja kita bahas. Nusantara ELTS di Redmi 9 ini base-nya itu ada di Android 10 ya, dengan versi Nusantara ELTS versi 1.1, dan ini masih yang unofficial. Untuk tampilan UI-nya sendiri masih sama aja dengan custom ROM base AOSP lainnya. Fitur-fiturnya pun nggak banyak perbedaan kalau dibandingkan dengan custom ROM lain. Di quick settingnya ini udah ada tambahan fitur untuk gaming mode, FPS info, CPU info, screencast, dan screen record. Gaming mode di custom ROM ini cuma buat blok notifikasi aja sih. Terus untuk screen recordnya cuma ada 3 settingan aja kayak audio source, tab, dan bitrate. Untuk audio source ini sayangnya cuma support 3 aja ya, jadi belum bisa record audio internal dan mikrofon sekaligus. Di bagian settingnya ini masih sama juga dengan custom ROM base AOSP dan Nusantara Project yang lain. Di sini masih ada Nusantara Wings, kustomisasi bawaan dari Nusantara. Dan di sini pilihan kustomisasinya masih sama dengan versi Nusantara yang lain. Kalian bisa kustomisasi sistem, lock screen, status bar, dan hardware. Di bagian tema ini kustomisasinya udah lumayan banyak ya. Kalian bisa setting font, accent color, icon shape, dan lainnya. Pilihan fontnya sendiri udah lumayan banyak. Untuk kamera, Nusantara ELTS ngandelin Gcam Go sebagai kamera bawaan, dan fitur-fitur yang disediain juga udah work semua, mulai dari foto sampai video. Selain itu, mode fotonya juga udah support mode malam, ya sekalipun hasilnya nggak bakal sebagus Gcam lain. Nantinya kalau kalian pengen install Gcam lain juga bisa, atau kalau kalian pengen fitur kamera yang sama dengan MIUI, kalian bisa install AN Nextcam lewat TWRP atau Magis kalau misalnya kalian udah root. Seperti biasa, saya juga udah coba lakukan benchmark test di ROM ini, dan hasilnya udah bisa dibilang memuaskan untuk HP sekelas Redmi 9. Di tes pakai Antutu 3D Benchlight bisa dapat skor 205.357 dengan sekali pengetesan. Pengetesan di Geekbench 5, CPU-nya bisa dapat skor 340 untuk single core dan 1230 untuk multicore. Untuk GPU-nya sendiri bisa dapat skor 1128 untuk OpenCL dan 1094 untuk Vulkan. Buat main Mobile Legends juga masih aman lah. Gameplaynya masih stabil dan dijamin playable. Tapi sayang grafiknya masih mentok di high aja, ultranya belum kebuka. Main satu match di mode klasik selama 10 menitan, baterainya berkurang sekitar 3% aja dan masih bisa dapat frame rate yang stabil di kisaran 58-60 fps. Untuk suhunya sendiri masih stabil di kisaran 40,1 derajat. Kalau buat Genshin Impact sih paling aman main di lowest 30 fps aja. Masih lumayan smooth dan playable lah kalau mainnya di lowest 30 fps. Ya sekalipun memang nggak bakal terlalu enak. Tapi balik lagi, Redmi 9 di tahun 2022 ini emang udah nggak begitu recommended kalau buat main Genshin Impact. Apalagi Genshin Impact juga ngasih update terus. Main Genshin Impact selama 10 menitan di Nusantara ELTS Redmi 9 bikin baterainya berkurang 3%.
Sedangkan suhunya stabil di kisaran 42 sampai 43 derajat. Terus untuk frame rate-nya sendiri masih stabil di kisaran 20 sampai 27 fps. Kalau kalian pengen performanya lebih ngangkat buat main game, kalian bisa pakai internal mode, ganti kernel, dan pasang modul tambahan lainnya. Secara keseluruhan, Nusantara ELTS ini udah recommended kalau pengen dijadiin daily ROM di Redmi 9, baik itu buat sosmed atau buat main game. Ya kalau bicara Genshin Impact sih kayaknya Redmi 9 harus bisa nerima kalau performanya nggak bakal terlalu ngangkat. Tapi karena masih lumayan playable, bolehlah digas tipis-tipis. Konsumsi baterai di ROM ini juga udah tergolong hemat banget ya buat dipakai seharian lebih tanpa game. Kalau buat main game sih masih tergolong irit juga. Selain itu yang bagus di ROM ini ada di suhunya yang lebih terjaga. Nah kalau bicara soal kekurangan, selama saya pakai ROM ini hampir sebulan, bug yang saya temuin itu cuma MTP aja sih. Tapi itu juga masih bisa diatasin dengan cara setting default MTP-nya di developer setting kayak gini. Jadi itu dia review Nusantara ELTS di Redmi 9. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.